Itu jalur yang mudah untuk kita lewati. Di lapangan lama Desa Somawangi. Disilahkan setelah ini panjenengan langsung menuju ke lapangan lama Somawangi, dan insya Allah Masjid At-Taqwa akan menyediakan armada ya. Insya Allah nanti buat ibu-ibu disediakan armada untuk menuju ke tempat kajian Milad Muhammadiyah. Demikian informasi, mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik. Dan kita ingatkan, apabila Ustadz sedang menyampaikan kajiannya, mohon untuk diam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Puji syukur pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, karena semata-mata hanya karena Rahman dan Rahimnya Allah lah kita dapat hadir melangkahkan kaki demi kaki kita ke masjid ini guna bersilaturahmi, bertolabul ilmi, menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya tentu sangat kita dambakan di yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di hadis yang ke-34. Ya, di hadis yang ke-34. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata beliau, yaitu Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadi. Man, barang siapa, ro'a yang melihat, minkum di antara kamu, munkaron sebuah kemunkaran, baik perkataan ataupun perbuatan, fal yughayyirhu, maka hendaklah dirubah kemungkaran itu, biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu merubah dengan tangan, fa bilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Fa in lam yastati, maka apabila masih belum mampu juga, fa biqalbihi, maka ingkarilah dengan hati. Tetapi Nabi mengatakan wadzalika adzaful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan, dihimpun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita mengkaji substansi hadis, isi kandungan hadis yang kalau di dalam ilmu hadis disebut matan. Ya, ini LCD-nya Bapak Ibu sudah lama sepertinya. Ininya kayak
atau nggak usah pakai ini, coba langsung bisa nggak? Yang sedang diperbaiki LCD-nya, tapi yang rubuh hijabnya ya. Bapak Ibu, nama lengkap dari Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri itu adalah Sa'ad bin Malik ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya, ini nama lengkapnya. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Tetapi panggilan populernya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berasal dari salah satu kabilah yang ada di Madinah, Al-Khudrah. Ayahnya sendiri, Malik bin Sinan, itu juga merupakan sahabat Nabi. Jadi bapak dan anak ini merupakan sahabat Nabi. Tetapi ayahnya Malik bin Sinan, Bapak Ibu, meninggal ketika beliau berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Dia wafat karena dirinya berupaya melindungi Nabi. Saat itu Sa'ad masih kecil. Karena dia sebagai seorang anak yatim, tentu dia dihadapkan kepada keadaan yang terbatas dari segi ekonomi, hidupnya prihatin. Suatu saat dia bermaksud menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dia akan meminta bantuan finansial. Masa Rasul nggak ingat saya? Bapak saya kan wafat melindungi beliau. Bapak saya itu sahabat dekat Rasul. Akan tetapi sebelum dia sempat menemui Rasul, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan nasihat. Di satu versi, nasihat yang disampaikan oleh Rasul berisi tentang profil orang yang manakala dia itu meminta sesuatu, Allah akan memberikan atau akan mengabulkan apa yang diminta, tergantung permintaannya. Tetapi Rasul kemudian menjelaskan, di antara manusia itu ada yang meminta kesabaran, ada yang meminta kesucian, ada juga yang menginginkan kekayaan, harta. Nah, kata Rasul, barang siapa yang meminta kesabaran, tentu akan dia peroleh kesabaran itu.
Barang siapa yang meminta kesucian, tentu dia akan memperolehnya. Termasuk barang siapa yang meminta kekayaan, dia akan memperolehnya pula. Dalam penjelasan lebih lanjut tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan fungsinya. Sabar, suci, kaya. Kesabaran memiliki kedudukan yang paling utama di antara semuanya. Kaya kalau tidak sabar bisa menjadikan malapetaka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia tidak jadi menemui Rasul. Karena ada yang dia garis bawahi penjelasan Rasul tentang keutamaan kesabaran. Lah di versi yang lain, nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia dengar itu berkaitan dengan berkecukupan. Rasul menyampaikan nasihat manistagna agnahullah. Barang siapa yang merasa cukup, tidak meminta-minta, tidak meminta bantuan, maka kemudian agnahullah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Mendengar nasihat Rasul seperti itu semakin membuat Abu Sa'id Al-Khudri menangguhkan tujuan bertemu dengan Rasul, pulang. Akhirnya dia mengambil sikap tidak meminta bantuan Rasul dalam hal finansial. Dia lebih memilih hidup dengan penuh berkesabaran, merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Karena memang konsep kaya menurut Nabi bukan banyaknya harta, tetapi orang kaya itu orang yang merasa dirinya telah cukup. Kaya hati. Laisal gina an kasrotil arad, walakinnal gina ginan nafsi. Yang dimaksud dengan orang yang kaya, kata Nabi, bukan kaya harta, tetapi kaya hati. Dengan merasa hatinya kaya, lapang, maka dia merasa cukup akan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah sebabnya para sahabat Nabi, satu diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, dari segi ekonomi orang memandang dia tidak kaya, tetapi dia pada hakikatnya adalah kaya. Orang miskin bermental kaya. Karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Disyukuri walaupun sedikit, disyukuri janji Allah, Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Nah, ini yang disebut sumber berkah. Berkah itu bertambah. Tapi banyak juga sekarang ini orang kaya tapi bermental miskin. Jane sudah berkecukupan tapi merasa tidak cukup juga. Karena yang dijadikan standar bukan kebutuhan, tetapi keinginan. Sementara keinginan tidak ada batasnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Abu Sa'id Al-Khudri setelah mendengar nasihat Rasul kepada para sahabat begitu,
tidak jadi menemui Rasul untuk meminta bantuan finansial. Bismillah, Allah anugerahkan kepada saya kesabaran, anugerahkan kepada saya kelapangan hati untuk dapat mensyukuri karunia darimu. Saya yakin Engkaulah pencipta saya. Saya yakin Engkaulah yang memelihara saya, dan wujud memelihara saya lewat dianugerahkannya rizki kepada saya. Saya iman kepada qadha dan qadarmu akan ketentuan rizki yang telah diberikan kepada saya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ada hikmah di balik Abu Sa'id Al-Khudri menjadi orang yang tidak sibuk dengan harta kekayaan. Hikmahnya apa? Punya banyak kesempatan membersamai Nabi. Habis sholat subuh berjamaah, mengikuti kajian Nabi, selesai mengikuti kajian Nabi, yang lain pada pulang menjalani kesibukannya. Punya peternakan banyak, paling tidak kan harus diurusi. Punya kebun luas, paling tidak harus diurusi. Abu Sa'id Al-Khudri ternak nggak punya, kebun nggak punya, tapi ada hikmah di balik itu. Dia bisa membersamai Nabi dalam waktu yang lebih luas dibanding sahabat-sahabat yang lain. Itulah sebabnya Abu Sa'id Al-Khudri mendapatkan ilmu yang banyak dari Rasul. Lah mau tidak memperoleh ilmu yang banyak dari Rasul, bagaimana dia sering membersamai Rasul? Itulah sebabnya dia di antara sahabat Nabi yang banyak memiliki hafalan tentang hadis Nabi. Itu pula lah yang menyebabkan sepeninggal Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri menjadi salah satu rujukan para sahabat yang lain dalam hal ilmu, dalam hal bertanya, larinya ke Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan kemudian karena ilmunya luas, dia kemudian diangkat menjadi mufti, menjadi salah satu yang dimintai fatwa di Madinah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah kisah menarik yang dialami oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia termasuk sahabat Nabi yang tadi hidup dari segi ekonomi itu tidak berkelimpahan, bahkan bisa jadi kurang, tetapi dia merasa cukup. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahnya. Kaget Abu Sa'id. Bahasa kitanya mungkin, saya kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengenal orang-orang kecil seperti kami. Abu Sa'id memiliki pandangan, Rasul itu kan orang terpandang. Dikiranya Rasul hanya memperhatikan juga orang-orang yang terpandang. Ternyata tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar para sahabatnya juga banyak yang dalam pandangan masyarakat tidak disebut terpandang. Maka di dalam surat Al-Baqarah, komentar orang-orang kafir ketika diajak untuk beriman, komentar mereka apa? Anu minu kama amanas sufaha.
Apakah kita akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang gembel itu? Orang-orang kere itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam sejarah Islam kita mengenal ada ahlu sufah. Sufaha, orang-orang yang terpinggirkan. Mereka tidak mampu, rumah aja nggak punya. Makanya kemudian mereka tinggal di emperan masjid Nabi. Lah, Nabi kok berkenan? Kaget Abu Sa'id Al-Hudri. Lah, Kanjeng Nabi mau berkenan ke kami yang rumahnya seperti ini. Mungkin bahasa kita gitu. Tapi yang menarik, Nabi itu Bapak Ibu orang yang manakala berbicara dia mampu membangkitkan semangat orang yang ada di hadapannya. Singkat cerita, karena mau milad Muhammadiyah ya. Nabi kemudian menyatakan, wahai Abu Sa'id, ini bukan hanya untuk panjenengan. Beri kabar kepada orang-orang yang beriman, walaupun mereka miskin, kuncinya iman. Kata Nabi, mereka akan lebih dulu masuk ke surga dibanding orang-orang yang kaya. Selisihnya berapa? 500 tahun lebih awal. Jadi nggak usah kecil hati dengan kemiskinan yang dimiliki. Kuncinya asal iman, kamu punya kelebihan dibanding orang yang beriman tapi kaya. Nanti di akhirat apa kelebihannya? Kamu lebih dulu masuk ke surganya daripada mereka. Selisihnya 500 tahun, kamu lebih awal. Nah, kata Nabi, ketika orang yang kaya itu masih dihisab, kamu sudah menikmati suasana surga terlebih dahulu. Kata Kanjeng Nabi begitu. Sementara orang-orang yang kaya masih dihisab. Kalau begitu mending kaya apa miskin? Mending iman. Kuncinya kan iman. Mending iman. Disinilah letak pentingnya keimanan. Terlepas dari kekayaan yang kita miliki. Dengan iman, walaupun kita miskin di dunia, kita akan lebih dulu masuk ke surga. Dengan iman, ketika kita kaya, tetap juga masuk ke surga. Itu kan hanya tinggal urutan aja. Apa yang menyebabkan orang kaya lebih belakangan masuk ke surganya? Hisabnya lama. Yang membuat hisabnya lama, kekayaan itu ditanyakan dua hal. Iya, kalau umur kan ditanyakan hanya untuk apa digunakan. Alhamdulillah untuk ngaji jam 7, jam 8 ngaji Ahad pagi di Masjid At-Taqwa. Jam 8 nanti milad Muhammadiyah ya. Kalau kesehatan sama, kesehatan digunakan untuk apa? Alhamdulillah ya Allah, saya selagi sehat digunakan untuk ngaji Ahad pagi di Masjid At-Taqwa. Tiada hari saya gunakan mumpung saya sehat dengan mengaji agamamu. Tapi ketika kemudian yang ditanyakan itu kekayaan, bukan hanya kekayaan itu ditanyakan digunakan untuk apa. Alhamdulillah ya Allah, harta saya gunakan untuk infak ketika ikut kajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah saya gunakan untuk wakaf ya Allah. Tapi ada pertanyaan lebih lanjut, kalau yang lain hanya digunakan untuk apa?
harta ditanyakan juga, diperoleh dengan cara bagaimana. Itu yang membuat lama. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita garis bawahi bukan kaya dan miskin. Kalau kaya dan miskin sudah ada di lauh mahfudnya. Ada orang yang rajinnya kurang apa sebenarnya, bangun gasik, ikhtiarnya juga luar biasa, tetapi hartanya tidak leluasa. Ada orang yang kayaknya males ya, uangnya datang sendiri dan berkelimpahan. Kalau masalah harta sudah ada di lauh mahfudnya. Yang penting itu kata Nabi, iman ketika menyikapi suasana yang ada di hadapan kita. Jika kaya, alhamdulillah, iman yang penting. Nah, maka gunakan kekayaan itu sebaik mungkin di jalan keimanan. Manakala sudah berikhtiar sedemikian rupa tetap seperti ini, ya iman Bapak Ibu. Yakin di balik keterbatasan kekayaan yang kita miliki ada hikmah. Bisa hadir ke pengajian ketika yang lain disibukkan dengan harta kekayaannya. Nah, kuncinya iman. Nabi bukan kemudian Bapak Ibu memerintahkan sahabatnya untuk miskin, bukan. Tetapi mampu menyikapi baik kemiskinan ataupun kekayaan yang dihadapi. Kuncinya iman itu. Yang kedua, dalam rangka memotivasi sahabatnya yang miskin. Cara memotivasinya tentu dengan sesuatu yang membuat dia bahagia walaupun miskin. Di dunia memang miskin, tetapi di akhirat kayanya lebih duluan daripada orang yang kaya di dunia. Masuk surganya lebih dulu. Nah, yang ketiga poin pentingnya, Nabi dalam rangka Bapak Ibu mengangkat harkat martabat umatnya yang miskin. Maka Nabi berkunjung ke mereka. Kadang-kadang kita kebalik, kita berkunjungnya ke orang yang kaya dari saudara kita. Yang miskin padahal butuh kunjungan kita, enggak ditengok-tengok. Wong kita kalau mau berkunjung saja sama orang yang kaya, bawaannya dipantes-pantesin karena dia kaya. Tapi sama orang yang miskin ala kadarnya. Ya, mestinya sama orang yang miskin dipantes-pantesin biar mencukupi dan lebih. Kalau sama orang kaya mereka sudah biasa hidup berkelimpahan tanpa kita kirim, udah biasa kaya. Bapak Ibu, Nabi manakala hadir di masjid, kadang Nabi menyalami dahulu orang-orang yang miskin. Tidak selamanya. Pernah suatu saat Abu Bakar lantas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa yang disalami mereka dulu?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya apa Bapak Ibu? Wahai Abu Bakar, tanpa panjenengan saya salami dulu, saya muliakan, jenengan itu sudah dimuliakan oleh sahabat yang lain. Tapi siapa yang memuliakan mereka sahabat-sahabat kita yang miskin itu? Kalau bukan saya. Nah, itulah sebabnya mohon maaf sementara saya nyalami mendahulukan mereka. Itu dalam rangka menaikkan harkat dan martabat umatnya yang dalam
status rendah dipandang masyarakat. Kan pandangan Allah beda dengan pandangan masyarakat. Kalau di hadapan Allah itu yang paling berpengaruh kan takwanya. Inna akromakum indallahi atqakum. Nah, Bapak Ibu, kuncinya kita kayakan diri kita. Kalau bukan kita yang menjadikan kita kaya, mau siapa lagi? Merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan. Alhamdulillah. Di balik keterbatasan kekayaan, Allah anugerahkan usia panjang, Allah anugerahkan kesehatan, Allah anugerahkan keimanan, Allah anugerahkan kesolehan terhadap anggota keluarga. Banyak orang yang kaya tidak dianugerahi seperti itu. Kaya tapi sakit-sakitan, bolak-balik ke rumah sakit. Karena sakit-sakitan tentu terbatas dalam mengamalkan ajaran Islam. Mau mengikuti kajian Ahad pagi seperti kita bagaimana? Jadwalnya periksa, masuk rumah sakit lagi, bolak-balik. Ada yang tidak bolak-balik sakit, anaknya bolak-balik berhubungan dengan pihak yang berwajib, tawuran, udah diambil lagi dari kepolisian, bermasalah lagi, narkoba, ya. Masya Allah, ternyata banyak hikmah yang kemudian harus kita bersyukur kehadirat Allah. Bisa jadi di balik keadaan kita yang seperti ini banyak hikmahnya. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu mental yang dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya walaupun dia hidup dalam ekonomi yang pas-pasan, kalau tidak ingin dikatakan kurang, karena dia merasa cukup. Yang membuat orang cukup apa tidak kan dirinya yang menciptakan. Dan dengan cara seperti itu dia merasa kaya, miskin tapi memiliki mental kaya. Beda dengan orang yang kaya, mentalnya miskin. Iya, wong pembagian BLT aja masih protes, kenapa saya nggak dibagi, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini profil Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau wafat di Madinah, ya, pada tahun ke-74 Hijriah, sekitar 693 Masehi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita kaji konteks kejadian. Mengapa Abu Sa'id Al-Khudri kemudian menyampaikan hadis ini? Kisah spesifik yang menjadi pemantik periwayatan hadis ini, Bapak Ibu, saat ada seseorang itu menegur Khalifah Marwan bin Hakam. Ini Khalifah pasca Khulafaur Rasyidin dari Bani Umayyah. Nah, dia Bapak Ibu berkhutbah sebelum salat Id. Nah, mestinya kan kalau salat Id itu Bapak Ibu khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu baru berkhutbah. Beda dengan sholat Jumat. Ya, kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah, dia memang tujuannya baik. Karena kan kalau sholat dulu lalu khutbah, jamaah mikirnya langsung pulang, nggak khusyuk. Apalagi jika khutbahnya kelamaan,
Apalagi matahari sudah mulai muncul, keringat sudah bercucuran. Ini kok khotibnya enggak rampung-rampung. Yang ditunggu-tunggu kan wabillahi taufik wal hidayah, tapi kok enggak muncul-muncul juga. Maka kemudian dibalik. Tapi kan agama ada aturannya. Ibadah itu harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Karena Rasul mencontohkan sholat id itu, Bapak Ibu sholat dulu baru khutbah. Ya itu tetap yang harus dilaksanakan. Nah maka kemudian karena Khalifah Marwan bin Hakam berkhutbah sebelum sholat id, ada seorang pria yang lalu kemudian menegur. Ini kendel banget ya. Seorang rakyat menegur presidennya di hadapan orang banyak, di depan jamaahnya. Dia mengingatkan Khalifah, salat sebelum khutbah, salat dulu baru khutbah. Nah lalu kemudian mendengar dan melihat peristiwa seperti itu, Abu Sa'id Al-Khudri tampil ke depan. Dia kemudian menyatakan pria itu telah menjalankan kewajibannya dalam rangka mencegah kemungkaran dengan lisannya. Lalu kemudian dia menyampaikan, karena dulu Kanjeng Nabi menyatakan, saya mendengar Kanjeng Nabi menyatakan, man ro'a minkum munkaron fal yugoyirhu biyadihi fa in lam yastati fabilisanihi fa in lam yastati fabiqalbihi wa dzalika adzaful iman. Maka kemudian hadis ini menyebar di kalangan para sahabat. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang menjadi persoalan mungkin tinggal bagaimana cara ketika kita menegur itu. Kalau menegurnya sudah pas. Nah, tetapi ada pembahasan tentang cara ketika menegur. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini konteks kejadian. Mengapa kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menginformasikan apa yang pernah didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita lanjut Bapak Ibu, apa isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Dalam ilmu hadis itu, isi kandungan hadis itu namanya matan. Matan itu isi hadisnya, isi perkataan Nabi. Kalau itu hadis qauliyah, isi perbuatan Nabi. Kalau itu hadis fi'liyah. Nah ini isi perkataan Nabi yang didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang oleh dia disampaikan kepada para sahabat yang lain. Ketika tadi ada kejadian seorang khalifah dari Bani Umayyah, dia mempraktekkan sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan ibadah Rasul, dan itu kan sebagai sesuatu yang tidak benar alias mungkar. Maka kemudian ada yang mengingatkan. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan orang itu telah melaksanakan kewajibannya, karena kewajiban seorang muslim manakala melihat kemungkaran harus dicegah. Kalau kemungkaran itu sudah terjadi, harus diubah ke arah yang semestinya. Man ro'a minkum munkaron fal yugoyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran harus dicegah, satu lewat tangannya. Dulu Bapak Ibu, nah konteks
orang yang berkuasa biasanya didasarkan kepada mereka yang siapa perkasa, paling perkasa. Kalau memang mampu dengan keperkasaannya, cegah dengan keperkasaannya. Yadun bisa berarti juga kekuasaan. Nah, kalau punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk mencegah kemunkaran. Biar kemunkaran tidak terjadi. Kalau sampai kemudian terjadi, segera hentikan agar kemudian berubah kembali ke jalan yang benar. Satu, lewat kekuasaan. Kekuasaan tidak dimiliki, perkasa juga tidak, maka kemudian cegah lewat lisan, lewat omongan. Kalau sudah terjadi, ingatkan jika perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Kalau masih juga tidak mampu, Bapak Ibu, ingkari dengan hati. Bisa jadi kekuasaan tidak punya. Ketika mau menegur dengan lisan, dia yang berkuasa. Nah, maka kemudian hati mengingkari. Kita tidak setuju dengan kemungkaran tersebut. Tetapi kata Nabi yang terakhir itu, selemah-lemahnya iman. Nah, Bapak Ibu, lewat hadis ini maka kita mendapatkan kesimpulan kalau mencegah kemungkaran dalam kehidupan kita tidak kalah pentingnya dari memerintahkan kebaikan. Maka biasanya digandengkan amar ma'ruf nahyil munkar. Kalau dalam masyarakat itu hanya amar ma'ruf, kemungkaran dibiarkan, tidak dicegah, sama dengan kita membangun sebuah benteng, satu batu bata kita tata, sudah sampai sini, bata yang sudah kita tata sebelah sana dirubuhkan oleh orang lain, kita biarkan. Kapan benteng yang kita bangun mau terwujud? Kalau upaya Bapak Ibu membangun, mewujudkan masyarakat Islam kita lakukan lewat amar ma'ruf. Nah, tetapi tidak nahyil munkar, kapan masyarakat Islam bisa terwujud? Jadi kemungkaran, mencegah kemungkaran tidak kalah pentingnya dari memerintahkan kebaikan. Yang kedua ini, mencegah kemungkaran itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan semampu mungkin. Punya kekuasaan lewat kekuasaan. Lalu kemudian dengan lisan. Kalau tidak mampu juga, hatinya harus mengingkari. Nah, jadi semampu mungkin, sebisa mungkin. Nah, mencegah kemungkaran lewat berbagai macam cara. Lewat tangan, lewat lisan, lewat hati, lewat kekuasaan, lewat pendekatan persuasif, ya. Mengapa kok mencegah kemungkaran, Bapak Ibu, merupakan kewajiban bagi kita? Harus kita lakukan semampu mungkin, walaupun lewat hati mengingkari. Karena ini, mencegah kemungkaran itu berkaitan erat dengan keimanan. Bagian akhir dari hadis Nabi, ketika ada orang yang tidak berdaya apa-apa menghadapi kemungkaran, hanya hati mengingkari, berarti iman masih dimiliki olehnya walaupun lemah.
Nah, jangan kemudian kita menyetujui, iya, enggak kita ingkari. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, mencegah kemungkaran itu artinya memberikan nasihat sama dengan menasehati, bukan menjelek-jelekan. Bedakan Bapak Ibu, menasehati dengan menjelek-jelekan. Maka ada etika, ada cara ketika kita mencegah kemungkaran. Apa etikanya? Nah, ketika kita mengajak ke jalan yang baik, mencegah dari kemungkaran, harus dengan cara yang baik. Mencegah kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar. Kemungkaran diberhentikan dengan cara yang baik. Nah, makanya Bapak Ibu, disinilah letak pentingnya kita menentukan cara ketika mau merubah keadaan, ketika kita mau mencegah kemungkaran. Nabi sendiri mengajarkan kepada kita akan arti pentingnya strategi dalam mencegah kemungkaran, dalam mengajak kepada kebaikan. Butuh strategi, butuh cara. Nah, terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingkari kemungkaran berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan tajasus, bukan berdasarkan mencari aib orang lain. Jadi kalau nyata kemungkaran itu kita pastikan, baru kemudian kita melakukan upaya itu. Atau ada indikasi, berdasarkan indikasi, bukan kemudian berdasarkan tajasus. Inilah Bapak Ibu etika Islam dalam hidup bersama. Ketika ada kemungkaran, cegah. Kalau memang kemungkaran itu dilakukan oleh individu, ya maka cari cara yang tepat, yang sekiranya tidak menyinggung individu tersebut. Mungkin lewat kemasan-kemasan tertentu. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mohon maaf kita umatnya menggunakan kemungkaran orang lain itu untuk kemudian menjelekkan nama baiknya. Justru harus kita tutupi. Nah, karena saking cintanya kita, lalu kita kemudian melakukan pendekatan ya, dan memberikan nasihat, sehingga kemudian nasihat kita diterima, tujuannya yang bersangkutan mau memberhentikan kemungkaran, tidak kemudian justru menjadi-jadi, alah tanggung amat. Pak Ibu yang saya muliakan, inilah hadis yang ke-34. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk orang-orang yang mampu pertama meneladani periwayat hadis ini. Abu Sa'id Al-Khudri merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan, sehingga apapun keadaan, kekayaan yang kita hadapi, kita merasa cukup, kaya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, mari kita gunakan kesempatan yang ada sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Kalau ilmu kita tentang agama luas, maka kemudian punya kesempatan untuk mengamalkan agama yang sudah kita pelajari itu. Yang ketiga, mari Bapak Ibu kita tegakkan mencegah kemungkaran, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar menurut
kemampuan kita. Ini yang kita peroleh dari hadis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberkahi oleh Allah bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita keseharian, dimulai dari lingkungan terdekat kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena setelah ini ada kegiatan lagi, saya kira cukup kajian Ahad pagi kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bulan yang akan datang, masuk ke hadis yang ke-35. Mohon maaf di pertemuan sebelumnya saya tidak sempat memperbanyak ya hadis yang dikaji, dan baru bisa di pertemuan sekarang. Oleh karena itu hadisnya ada dua ya. Hadis yang ke-33 bayar hutang bulan kemarin, dan hadis yang ke-34 Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pungkas, mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu dari hadis yang kita bahas bersama. Hadisnya pendek namun maknanya sangat luas untuk kemanfaatan kita bersama. Dan kami ingatkan, mohon maaf, terima kasih Pak Ustadz kajiannya. Dan kami ingatkan untuk jamaah putri yang menginginkan armada, nanti kami siapkan dari At-Taqwa armada menuju lokasi kajian milad yang ada di Somawangi. Mari kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.